Banyak sekali yang menanyakan tentang cara menghapus data pinjol ataupun pinjaman online. Untuk menghapus data pinjaman online bukan dari handphone kalian. Pastikan kalian simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus data pinjaman online. Data pinjaman online ini bukan kita hapus dari handphone kita, karena banyak juga yang bilang seperti itu. Dengan menghapus data di handphone kita akan langsung bisa menghapus data pinjol. Bukan seperti itu, teman-teman. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk bisa berkembang supaya saya bisa membantu rekan-rekan nasabah gagal bayar yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online untuk melunasi hutang-hutangnya ke depan, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, amin ya robbal alamin. Yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahas topiknya, teman-teman. Di sini banyak sekali nasabah yang ingin menghapus data pinjaman online. Bahkan di YouTube juga sudah banyak cara menghapus data pinjaman online. Ada yang dari handphone, ada bahkan joki-joki yang memang mengakui bisa menghapus data pinjaman online. Nah, itu tidak benar semua, teman-teman. Jadi jika ada joki yang mengatasnamakan bisa menghapus data pinjaman online dan bisa membersihkan nama kita dari aplikasi pinjaman online, itu penipuan. Karena tidak ada jasa seperti itu, tidak ada orang yang bisa menghapus data pinjaman online selain pinjaman online itu sendiri. Di sini pun saya sudah banyak mendaftar di aplikasi pinjaman online dahulu, dan sekarang coba daftar dengan nomor baru tapi menggunakan KTP sama. Ternyata memang di situ keterangannya memang KTP ataupun NIK sudah terdaftar. Nah, berarti data-data saya di zaman lalu ya, teman-teman, itu belum terhapus sama sekali, karena sudah walaupun sudah lama bertahun-tahun tapi tetap datanya akan ada, teman-teman. Jadi tidak akan bisa dihapus. Apalagi kita menghapus data pinjaman online itu dari handphone, karena banyak juga tutorial cara menghapus data pinjaman online. Ada yang dari pengaturan aplikasi lah dan sebagainya. Itu cuman menghapus data pinjol yang ada di handphone saja, bukan menghapus data KTP ataupun NIK yang ada di aplikasi pinjaman online. Nah, bagaimana cara menghapus data dari pinjaman online ini sendiri di aplikasi? Itu tidak bisa dihapus dengan yang namanya menggunakan handphone atau dengan yang namanya jasa penghapus data pinjol. Itu semua penipuan, teman-teman. Untuk menghapus data pinjaman online itu ada di sini, teman-teman. Kenapa saya bilang ada di sini? Karena data pinjaman online secara benarnya itu memang tidak bisa dihapus, tapi dengan di sini kita bisa menghapus data pinjaman online itu dari pikiran kita, teman-teman. Jadi kita jangan hiraukan walaupun memang data kita sudah masuk di dalam aplikasi pinjaman online, tapi kita hilangkan saja semua dari pikiran kita, karena memang itu tidak akan ada masalah sama sekali. Saya pun banyak sekali aplikasi dulu bertahun-tahun daftar di hampir di semua aplikasi pinjaman online sebelum sekarang, itu tidak ada masalah sedikit pun, teman-teman. Karena yang saya daftar memang di aplikasi pinjaman online legal, tapi di sini juga walaupun daftar di pinjaman online ilegal pun tidak ada yang namanya penyalahgunaan data. Kalau memang ada, misalkan ada WA, ada WhatsApp, telepon dan sebagainya dengan data ataupun nama, itu memang pasti ada, teman-teman. Tapi itu tidak akan berpengaruh ataupun tidak akan menggunakan NIK KTP yang kita daftarkan. Kenapa? Sekarang itu sudah ada yang namanya perlindungan PDP ataupun Undang-Undang PDP, yaitu perlindungan data pribadi. Itu sudah disahkan oleh DPR juga. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Jadi ini memang akan yang namanya masuk ke ranah hukum pidana untuk perlindungan PDP ini ataupun untuk undang-undang PDP ini. Jadi mereka itu akan takut, pihak aplikasi pun akan takut dan juga tidak akan ada yang berani
menyalahgunakan data seseorang, karena itu pasalnya ataupun hukumnya bisa mencapai 4 tahun penjara dan dendanya juga mencapai 4 miliar rupiah. Itu paling ringan teman-teman. Jadi tidak akan ada yang berani sekarang menggunakan data pribadi seseorang untuk disalahgunakan. Jadi untuk menghapus data pinjol itu tadi, kalian tinggal hapus di sini saja, hapus di pikiran kalian. Walaupun kalian memang ada data kalian masuk di aplikasi pinjaman online, itu tidak masalah, hiraukan saja, hilangkan saja, anggap saja data kalian tidak pernah mendaftar di aplikasi pinjaman online. Karena memang aplikasi pinjaman online pun akan berpikir berkali-kali untuk menyalahgunakan data kalian adanya undang-undang PDP ini teman-teman. Karena undang-undang PDP juga berlaku di semua kalangan, walaupun kalangan apapun. Tidak akan ada yang berani menggunakan data pribadi seseorang karena data kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita akan tenang selamanya walaupun data kita sudah ada di aplikasi-aplikasi pinjaman online, teman-teman. Itulah cara menghapus data pinjaman online yang sebenarnya. Hapuslah data pinjaman online ini di pikiran kalian, bukan di handphone kalian, bukan menggunakan jasa penghapusan data pinjol. Kalau jasa penghapusan data pinjol itu tidak benar, itu semua penipuan. Biasanya mereka menawarkan ini untuk menipu, teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya jasa penghapusan data pinjol. Karena yang sebenarnya data pinjaman online itu tidak bisa dihapus kecuali dihapus oleh aplikasi pinjaman online itu sendiri, teman-teman. Tapi akan sulit sekali kalau kita memang sengaja ingin menghapus data pinjol, ataupun mungkin bisa itu dengan menghubungi aplikasinya, customer service-nya. Apakah kita bisa menghapus data pinjol? Itu bisa, prosesnya seperti itu. Tapi kita tidak akan bisa menghapus data pinjaman online secara pribadi ataupun bahkan menggunakan jasa joki penghapusan data pinjaman online. Itu tidak akan bisa sama sekali. Jadi kalau tidak ingin ribet, kalian hapus saja data pinjaman online di sini, teman-teman. Jadi hapus di pikiran kalian, seolah-olah kalian memang tidak pernah mendaftar di aplikasi pinjaman online. Seakan-akan kalian memang sudah aman terhapus data kalian dari aplikasi pinjaman online karena adanya undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu undang-undang PDP itu. Jadi tenang saja, data kalian tidak akan pernah disalahgunakan oleh siapapun untuk sekarang ini, teman-teman. Cukup lihat teman-teman informasinya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Support kalian sangat berarti sekali untuk saya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.